warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayah bunda hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, serta diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada program Bakmi Berita Keluarga Nurul Ilmi. Di Bakmi episode ke-6 ini kita akan mengangkat tema Lebaran Sehat ala Nurul Ilmi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurratita SPD yang akan memandu acara Bakmi pada kali ini. Pak UKT Nurul Ilmi kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Beliau adalah Ibu Erna Yulida. Beliau adalah ibunda dari Muhammad Apip Raihan dari kelas KB1 Amanah. Beliau adalah seorang dokter di UPT Puskesmas Amuntai Selatan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah baik juga Bunda. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi acara Bakmi kali ini. Saya merasa sangat tersanjung karena diundang sebagai narasumber pada tema Lebaran Sehat ala Nurul Ilmi. Bunda. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama Ustazah. Selamat Idul Fitri untuk semua staf, karyawan dan seluruh ustazah di Pautita Nurul Ilmi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini adalah lebaran kedua di mana kita masih berada dalam suasana berbeda, yaitu dalam masa pandemi. Sebagai pertanyaan pembuka nih Bunda, terkait di masa Covid yang masih marak saat ini, bagaimana menurut Bunda dengan orang-orang yang berkumpul untuk bersilaturahim yang tentunya di dalamnya diisi dengan acara bersalam-salaman? Baik Ustazah, pertanyaan yang sulit. Pertama, saat ini kita memang menghadapi tahun kedua pandemi, di mana lebaran kedua juga dalam masa pandemi, dan saya rasa memang berkumpul itu salah satu yang meningkatkan resiko penularan COVID-19. Karena kan ini COVID-19 itu menularnya secara kontak erat, kemudian bersalam-salaman tadi seperti yang Ustazah sebutkan, dan saat ini pula masih banyak yang belum taat dengan protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah. Nah, protokol kesehatan yang dimaksud itu kan ada 5M. Ustazah tahu 5M ya? Tahu, diantaranya adalah memakai masker, Benar. menjaga jarak, Benar. mencuci tangan, Benar, mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Jadi 5M ini yang benar-benar harus kita terapkan, bukan hanya pada saat lebaran, tapi juga pada saat-saat selanjutnya sampai pandemi ini selesai. Yang pertama, masker. Masker yang benar itu adalah yang menutup hidung dan mulut, dan jangan dilepas walaupun kita makan, minum, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan itu juga harus dilakukan sesering mungkin. Kalaupun tidak bisa gunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak ini seperti kita sekarang menjaga jarak. Kemudian mengurangi mobilitas. Nah, ini yang dianjurkan oleh pemerintah selama lebaran. Jadi silaturahim itu kan memperdekat, meningkatkan mobilitas dan berkerumun kan. Jadi itu dikurangi kalau memang terpaksa dilakukan dengan melakukan 5M tadi. Kemudian yang bersalam-salaman. Nah, ini bersalam-salaman ini kan termasuk kontak fisik. Tentu saja ini juga akan meningkatkan penularan. Oleh karena itu, hindari bersalaman untuk sementara sampai pandemi ini selesai. Kemudian tadi kan kita juga kadang-kadang nih pada saat lebaran ada orang yang datang ke rumah kita. Ya, jadi kita walaupun kita sudah menerapkan 5M, bagaimana caranya agar kita menurunkan penularan? Yang pertama, ketika kita menerima tamu, kita sediakan tempat cuci tangan di depan rumah, ataupun ada hand sanitizer di dalam rumah. Kemudian kalau bisa itu dijauhkan jaraknya agar nanti pada saat orang bertamu tidak masuk ke area pribadi rumah, bisa di halaman ataupun di ruang terbuka, sehingga nanti penularannya akan semakin menurun. Kita sediakan tempat yang berjauhan lebih dulu Bunda ya. Benar. Jadi saat itu supaya setidaknya kita bisa menurunkan resiko penularan. Kemudian ketika kita sakit itu juga kita harus ibaratnya mendeteksi secara dini kapan kita harus menjauh dari orang-orang, maksudnya melakukan karantina mandiri. Ketika
kita sakit, hindari kita bepergian ke tempat umum, ya, atau bersilaturahmi ke tempat orang lain, terutama jika ada demam, batuk, pilek, ataupun hilang penciuman, ataupun hilang perasa. Ketika ada gejala-gejala tersebut, harus segera ke fasilitas kesehatan sehingga nanti bisa dideteksi secara dini. Jadi penularannya tidak semakin jauh. Berarti ini Bunda, kita harus senantiasa konsisten ya menjaga protokol kesehatan. Salah satunya kata Bunda tadi dengan menerapkan 5M. Benar. Pertanyaan selanjutnya di Bunda, menurut Bunda bagaimana aturan larangan mudik saat Lebaran kemarin? Oh, iya. Aturan mudik ya? Iya. Cukup panjang aturan ini larangan mudik ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu mengambil larangan mudik itu berdasarkan banyak pertimbangan. Pertama, kasus COVID di Indonesia itu sudah mulai melandai. Jadi maksudnya banyak yang dites dan banyak yang negatif. Jadi kasusnya itu sudah mulai melandai, artinya kita akan mencapai akhir pandemi kalau kita melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang kedua, adanya varian baru. Mungkin Ustazah ada mendengar ada peningkatan kasus yang mendadak di India setelah adanya acara keagamaan yang besar. Dinamakan apa itu tsunami yang COVID-19 ya? Iya, benar. Nah, itu varian baru yang saat ini masih terlokalisir di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Jadi, dengan adanya larangan mudik ini diharapkan varian itu tidak semakin meluas. Ya, kemudian vaksinasi juga jadi salah satu pertimbangan. Karena saat ini tuh kan sedang gencar-gencarnya divaksin ya. Vaksinasi melalui iklan masyarakat di TV-TV banyak tuh ya tentang vaksinasi. Jadi supaya vaksinasi ini tetap lancar dan berhasil, itu juga harus dilakukan secara cepat dan juga tidak ini supaya varian-varian baru itu tidak semakin meluas di Indonesia. Jadi saya rasa kita memang sebagai masyarakat yang baik ya harus selalu mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah. Dan ada juga yang bilang lebarannya mudik lokal saja. Ya, jadi di dalam satu kabupaten saja kalau bisa. Dan juga untuk ASN pun juga ada larangan kan. Saya rasa itu banyak pertimbangan dari pemerintah. Dan insya Allah pemerintah pasti akan mencarikan yang terbaik kan untuk ini masyarakatnya. Berarti ini Bunda ya, sebagai masyarakat yang baik, hendaknya kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Di antaranya mengikuti yang tentang aturan larangan mudik tadi, serta mengikuti anjuran untuk melaksanakan vaksinasi. Benar. Iya. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bunda. Menurut Bunda, bagaimana seharusnya kita merayakan Lebaran? Apa saja kegiatan yang baik dilakukan pada saat Lebaran tersebut? Jadi sebenarnya untuk merayakan Lebaran itu sesuai anjuran Nabi. Iya. Jadi yang sebenarnya yang agak berbeda itu adalah bagaimana kita melakukan sholat Id atau hari raya di masjid kan. Nah, untuk zona-zona wilayah yang hijau dan kuning itu sebenarnya boleh untuk melakukan sholat Id di masjid atau di lapangan. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika kita masuk ke masjid, sebelumnya harus cuci tangan dulu. Kemudian kita yang memiliki resiko, misalnya orang yang lanjut usia, ataupun saat itu tidak dalam keadaan sehat. Misalnya ada tadi yang saya sebutkan sebelumnya, ada batuk dia, atau pilek, atau demam, mungkin gejala yang mengarah ke COVID. Jadi itu sebaiknya tidak ke masjid dulu. Sudah dalam kondisi tidak fit Bunda ya? Iya, benar. Jadi harus berada di rumah untuk menghindari penularan. Kemudian ketika di masjid itu dikasih jarak minimal itu sebenarnya 50% dari jumlah jamaah yang seharusnya. Misalnya biasanya dalam satu masjid itu ada 200 orang. Jadi sebenarnya maksimalnya cuma ada 100 di dalam masjid. Untuk saat pandemi ini Bunda ada pengurangan berarti? Iya, disarankan juga ada ventilasi yang cukup di masjid itu. Jadi jendelanya dibuka, kemudian jarak-jaraknya, dan tetap memakai masker pada saat sholat. Itu anjuran dari pemerintah. Dan satu lagi, untuk durasi khotbahnya itu maksimal 20 menit. Kalau dari pemerintah seperti itu. Jadi sebenarnya tidak dilarang untuk sholat Id
Jadi ada, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian tadi protokol kesehatan juga harus tetap dijaga saat kita bertamu ataupun saat tamu datang. Sebaiknya sih tidak melakukan perjalanan jauh. Kemudian menjalankan sunnah yang lain boleh, terutama yang tidak berhubungan dengan kontak fisik. Ya, misalnya menggunakan pakaian terbaik boleh. Kemudian mengkonsumsi makanan yang secukupnya. Kita kan memang hari raya itu adalah hari makan dan minum ya. Jadi boleh makan dan minum, tapi secukupnya, jangan berlebihan. Walaupun ibaratnya 1 bulan sudah full, itu tidak full menahan lapar. Iya, menahan lapar dan juga, tapi tidak boleh juga kayak gitu. Mentang-mentang 1 bulan kita puasa, setelah itu bablas semuanya makan. Saat lebaran membalas membalas itu. Diharapkan sih tidak. Berarti Bunda ya, pada saat lebaran tuh hendaknya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan pola makan dan minum pun tetap harus dijaga. Artinya tidak berlebihan, tetap secukupnya saja. Iya, benar. Untuk kegiatannya tadi ya, kegiatan yang pertama makannya itu sebenarnya boleh makan seperti biasa, tapi minumnya agak banyak. Minum air putihnya dikonsumsi lebih banyak. Kemudian jangan lupa istirahat pada saat lebaran. Kadang-kadang kita terforsir tuh kegiatan selama lebaran dan akhirnya setelah lebaran malah sakit. Ya, istirahat yang cukup dan juga tetap beribadah. Ya, walaupun sudah selesai Ramadan, ya tetap beribadah seperti malah harusnya lebih bagus daripada sebelum lebaran. Pertanyaan selanjutnya nih Bunda, setelah berpuasa sebulan penuh, umat Islam kan biasanya pada saat lebaran itu identik dengan harinya makan-makan, makan bersama keluarga. Menu yang biasanya ada pada saat lebaran itu seperti ada opor ayam, rendang, ataupun ketupat. Nah, bagaimana nih, mungkin ada tips dari Bunda, bagaimana caranya agar kita dapat menahan diri, agar pada saat lebaran kita bisa makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Iya, itu susah ya, karena semuanya enak biasanya pada saat lebaran. Nah, pertama untuk porsinya, jadi kan ada berbagai jenis makanan yang disediakan pada saat lebaran. Banyak variannya. Iya, sediakan dalam porsi kecil saja. Iya, jadi misalnya ketupatnya sepertiga porsi aja dari yang biasanya supaya tidak terlalu banyak yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu kan tiga-tiganya tuh berlemak, opor, ketupat, rendang, tiga-tiganya berlemak. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang berlemak, diselingi dengan air putih. Dan kemudian untuk minumannya, hindari minuman-minuman yang bersoda. Ya, supaya nanti tidak mencetuskan penyakit selanjutnya. Kemudian konsumsi air putih tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kan biasanya di dalam satu keluarga itu ada yang memiliki penyakit tertentu, misalnya kencing manis atau darah tinggi. Ya, itu harus diperhatikan juga makannya. Jadi kalau bisa ketika beliau-beliau itu ada di rumah, itu pola makannya, dietnya agak dibedakan. Yang manis-manis hindari, ya ditakar sesuai dengan porsi yang disarankan untuk orang-orang dengan penyakit tersebut. Kalau misalnya yang darah tinggi kan kurangi yang asin-asin. Jadi sejenis kacang-kacangan, melinjo itu kan ada garam tuh, kadar garamnya banyak, itu dihindari. Boleh makan besar, tapi dengan porsi-porsi yang kecil tadi, sekedar untuk icip-icip. Berarti tidak masalah Bunda ya, kita kata Bunda tadi icip-icip, tapi masih dengan porsi yang dikurangi, tidak berlebih-lebihan, seperlunya saja. Selanjutnya nih Bunda, apa ada tips dari Bunda terkait menyiapkan hidangan lebaran yang sehat dan lezat? Untuk tipsnya sih ya, sama aja, siapkan yang terbaik, makanan yang paling lezat yang bisa dimasak, tapi ditambahkan dengan buah dan sayur. Ya, kadang-kadang jarang orang saat lebaran itu ada buah dan sayur. Iya, buah dan sayur itu. Jadi setidaknya untuk mengimbangi makanan-makanan yang berlemak. Kemudian tadi hindari yang menyajikan yang bersoda dan berkafein kayak kopi, teh, kurangi. Yang gulanya agak banyak juga dikurangi. Dan juga sebenarnya sih untuk lebaran yang sehat itu sebenarnya kita melanjutkan ibadah yang dari pada saat puasa. Bisa tetap puasa, lanjutkan dengan puasa Syawal setelah lebaran, kemudian bisa puasa Senin Kamis, karena kan puasa itu menyehatkan. Ya, jadi setelah lebaran
walaupun sudah selesai tuh puasa Ramadannya, tetap harus dilanjutkan dengan ibadah yang lebih baik lagi. Ya. Berarti Bunda ya, istilahnya apapun hidangannya saat lebaran, jangan lupa menyisipkan sayur dan buah agar lebih sehat. Sebagai pertanyaan penutup nih Bunda, menurut Bunda bagaimana pola olahraga yang tepat setelah kita berpuasa sebulan penuh? Ya, sebenarnya sih yang paling penting adalah melanjutkan aktivitas fisik. Ketika kita setelah lebaran, itu kan kita akan mau kembali bekerja, kemudian tetap aktivitas fisik di rumah seperti memasak, menyapu halaman, membersihkan rumah itu harus tetap dilakukan. Bisa ditambah dengan olahraga, bisa jalan kaki ataupun bersepeda, tergantung dengan kebiasaan sebelumnya. Tapi kalau bisa itu dihitung minimalnya adalah 30 menit dalam satu hari dan minimal 4 jam dalam satu minggu, sehingga nanti metabolisme tubuh itu lebih baik. Kalau memang sebelum dari puasa itu jarang melakukan aktivitas fisik, ada baiknya setelah lebaran dimulai aktivitas fisik yang simpel-simpel aja, kayak jalan kaki tadi bisa. Kemudian mengenali pada saat tubuh kita itu sudah tidak fit, itu juga penting. Kalau misalnya pada saat tubuh kita tidak fit, seperti adanya demam, panas badan atau meriang ataupun pilek, itu harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, apalagi pada masa pandemi ini, ya sekedar info, setiap puskesmas sekarang melakukan pelayanan kesehatan untuk suspek COVID. Jadi bisa pemeriksaan swab gratis di puskesmas dengan kalau misalnya ada bergejala. Jadi jangan takut untuk ke puskesmas kalau misalnya ada penyakit ataupun gejala-gejala yang menyertai COVID tadi. Karena semakin cepat kita tahu, itu penularannya kan semakin pendek, semakin sedikit kan. Kemudian bisa juga kita kalau misalnya nih malas ke puskesmas, bisa menghubungi tenaga kesehatan yang dikenal, ya bisa melalui WA ataupun telepon. Jadi nanti mereka akan mengarahkan kita bagaimana sebaiknya, apakah perlu ke puskesmas ataukah perlu isolasi dan itu. Jadi harus dikenali. Berarti Bunda ya, pola olahraganya tadi tidak perlu mencari olahraga yang sulit, bisa dengan melakukan aktivitas harian, serta saat kondisi kita merasa tidak fit, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat Bunda ya. Iya benar. Di HSU itu gratis, asalkan memang bukan untuk perjalanan ataupun untuk bekerja. Kalau yang bergejala itu biasanya gratis, karena kan kita benar-benar gencar untuk memutus rantai penularan COVID. Dan juga kalau misalnya nanti ditawari untuk vaksinasi, boleh saja vaksinasi nanti. Karena kan untuk guru-guru sekarang diwajibkan untuk vaksinasi juga, supaya nanti pada saat tatap muka dengan anak-anak bisa menghindari penularan. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada hampir di penghujung acara. Dari Bunda mungkin ada pesan-pesan kepada ayah Bunda yang ada di rumah. Iya, saya rasa semua orang ya pasti sudah sangat bosan dan sangat ingin pandemi ini segera berakhir. Dan ini kita semua harus tetap bersabar, karena menurut Rasulullah kan kita yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, bagaimana cara untuk bersabarnya? Itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mengikuti saran-saran pemerintah, dan juga semoga nanti kita dicatat sebagai orang-orang yang ikut andil dalam berbuat baik untuk menghentikan penularan dari COVID-19 ini, supaya tidak semakin panjang sampai ke lebaran-lebaran yang selanjutnya. Jadi saya harap sih kita semua itu harus ikut andil dalam hal ini, terutama yang paling mudah kita lakukan tadi 5M tadi, itu kan semua orang itu harusnya bisa melakukan itu, karena kan tidak mahal itu ya. Artinya bersabar dan berusaha Bunda ya, dengan cara mengikuti anjuran pemerintah tadi, menerapkan 5M, serta mengikuti anjuran-anjuran pemerintah yang lain seperti vaksinasi. Benar. Ayah Bunda hebat. Adapun dari bincang-bincang kita yang sangat menarik hari ini, dapat saya ambil kesimpulan, sebagai masyarakat yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah yang insya Allah akan memberikan solusi terbaik dalam rangka mencegah penyebaran angka COVID-19, seperti larangan mudik tadi dan melakukan vaksinasi. Selanjutnya, lebaran yang sehat sebaiknya disiapkan makanan yang baik dan sehat pula, seperti menambahkan buah-buahan dan sayur pada hidangan yang lain.
Serta silaturahmi sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara selama lebaran, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan melaksanakan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Nantikan episode bakmi berikutnya di channel YouTube Nurul Ilmi Amuntai dengan tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.